Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu hebat sekali yang berjuang menentang jaringan malam ini. Kayak saya meskipun di PIAYU tapi berusaha. Bertemu lagi dengan saya sebagai host Nurniani dari SMP Negeri 54 Batam yang ada di Tanjung Priayu dengan rekan saya Ibu Dewi ya, yang moderator. Oh iya, Ibu Dewi. iya betul. Ya, ya dengan Ibu Dewi Kinasi SMK Negeri 3 Batam. Kemudian pemateri Ibu Susi Damayanti dengan judul Kenali Tindakan Bullying di Sekolah dan Peranan Guru dalam adaptasinya. Bapak Ibu guru hebat Kepri, melihat dari judulnya, baiklah kita sesama guru kita mendengarkan bagaimana paparan dari Ibu Susi Damayanti. Untuk itu tidak memperpanjang lebar, lebih cepat lebih bagus, saya serahkan kepada Ibu Dewi Kinasi sebagai moderator. Waktu dan tepat saya persilakan Ibu Dewi. Oke, terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah untuk Jumat malam ini kita kembali di sesi uh, di sesi 6 ya. Oke. 7. Sesi 7. Dan alhamdulillah untuk pemateri malam hari ini temanya sangat luar biasa, menarik sekali dari Ibu Susi Damayanti dengan tema kenali tindakan bullying di sekolah dan peranan guru dalam mengatasinya. Tentunya kita sangat perlu sekali bagaimana ketika siswa-siswa kita ada yang mencoba untuk membuli temannya dan bagaimana akibatnya. Ini sangat menarik sekali. Nah, bagaimana paparannya dari materi tersebut kita sama-sama saksikan. Kepada Ibu Susi Damayanti kami persilahkan. Silakan Bu Damayanti. Ya, oke Bu Damayanti. Bu Susi, audionya belum terdengar dengan baik di kami, Bu Susi. Ya, halo Bu Susi. Ya. Iya, silakan Bu Susi. Agak terputus-putus audionya Bu Susi. Tapi mendengarkan? Oke, silakan Bu. Kali Bu. Saya akan Bu Damayanti mohon maaf, sepertinya kurang kencang ya untuk untuk jack jacksetnya kurang kencang sehingga suara Halo? Udah Bu? Dengar Bu? Halo? ya sudah Bu, oke, jernih. Soal bullying. Itu akan dalam mengatasi Bu Damayanti mohon maaf ini terputus lagi Bu Damayanti.
Mungkin harus ganti headset atau kalau ada headset satunya lagi perlu diganti Bu. Kayaknya ada problem di headsetnya atau di jacknya Bu. Bu, Ya, ya. Suaranya putus-putus ya, Bu. Iya, betul. Biasanya kalau putus ini problemnya di jack headsetnya. gimana tadi jernih loh? Tapi putus Bu. Masih putus-putus. Ini sudah oke, tapi nanti mudah-mudahan clear Bu. Oke ya. Sudah bisa kita mulai? Ya, silakan. Oke. Baiklah Bapak Ibu, guru hebat di mana saja berada. Sebenarnya kali ini saya akan membahas soal bullying yang jelas sering terjadi tentunya di sekitar kita. Judul malam ini saya akan memaparkan tentang kenali tindakan bullying di sekolah dan peranan guru dalam mengatasinya. Next Bu. Next. Pak Bahar, next. Oke, terima kasih. Apa itu? Sepertinya kita sering mendengar ya Bu ya istilah ini, yaitu bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Oke, next. Victorian Department of Education and Early Childhood Development mendefinisikan bahwa bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang, baik secara fisik maupun psikologis, mengancam properti, reputasi, ataupun penerimaan sosial seseorang, serta dilakukan secara dengan terus-menerus. Next. Next. Oke. Nah, di dalam bullying ini saya akan bentuk bullying, yaitu beberapa kategori di sini. Yang pertama yaitu bullying fisik. Apa itu bullying fisik? Contohnya memukul, menjegal, mendorong, meninju, menghancurkan barang orang lain, mengancam secara fisik, bahkan melototi dan mencuri barang termasuk juga bentuk-bentuk bullying, tapi dari bullying fisik. Next. Next, Pak. Pak Bahar. Sudah nih Bu, sudah. Halo. Ini udah bullying psikologis, udah. Oke. Bullying psikologis itu contohnya menyebarkan gosip, mengancam, gurau yang mengolok, tentunya dengan secara sengaja menginspirasi seseorang, mendorong orang lain untuk mengasingkan seseorang secara sosial, dan menghancurkan reputasi seseorang. Oke, next. Bullying verbal contohnya menghina, menyindir, meneriaki dengan kasar, memanggil dengan julukan keluarga, kecacatan dan ketidakmampuan. For example-nya seperti di sini, yaitu ketika memanggil seseorang dengan mengatakan, ada si pincang lewat, seperti itu. Oke, next. Bullying bisa terjadi di tempat-tempat berikut. Pertama, sering terjadi di tempat bermain daripada di kelas. Interaksi agresif, baik secara fisik maupun verbal, terjadi pada situasi di mana pengawasan yang kurang dari orang dewasa, seperti di kamar mandi sekolah, jangan masuk kelas dan tempat tempat di dalam keluarga, tempat bermain yang biasanya tidak diawasi oleh guru atau orang dewasa, juga sulit dideteksi
karena tingginya aktivitas bermain anak-anak di lapangan dan sering dikira sebagai salah satu bentuk permainan anak-anak, misalnya permainan gulat. Next. Di sini kita akan memaparkan penyebab anak-anak melakukan tindakan bullying. Pertama, ia ingin berkuasa. Kedua, pola asuh dalam keluarga. Ketiga, ekspos kekerasan dari media. Keempat, pernah jadi korban kekerasan. 5, riwayat berkelahi. Keenam, faktor pubertas dan kritis identitas tentunya. Oke, next. Apakah bullying dikategorikan perilaku menyimpang? Ini adalah suatu pertanyaan besar buat kita. Jawabannya adalah bullying adalah perilaku menyimpang yang berupa tindakan kasar, kejam, yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain. Perlakuan tersebut berupa pengucilan, pemakian, dan mengabaikan orang lain. Oke, next. Sekarang bagaimana sih ciri-ciri bullying di sekolah? Mari Bapak dan Ibu guru hebat kita perhatikan di sini. Pertama adalah sering bersikap agresif terhadap orang dewasa, bahkan terhadap orang tua dan guru, menguasai teman-temannya, menekan lainnya, dan menunjukkan diri dengan kekuatan dan ancaman, cepat marah, impulsif, sulit diatur, kasar, dan hanya menunjukkan simpati yang sangat kecil kepada korban bully. Pandai beralasan untuk mencari jalan keluar dari situasi yang sulit. Ketika mereka mengatakan, itu hanya iseng atau bercanda. Oke, next. Penyebab bullying dalam kasus anak sekolah dasar, mungkin kita sebagai Bapak Ibu guru pasti pernah mengalami tanpa kita sadari. Di sini ada beberapa yang penyebab bullying tersebut. Pertama adalah iklim sekolah, faktor keluarga, media, dan teman sebaya. Oke, next. Bagaimana sih sudut pandang bullying dilihat dari segi sosial? Secara sosial, anak usia SD berada pada masa transisi antara industri versus inferiority dengan identity versus identity construction. Pasti ini dijelaskan oleh pakarnya yaitu Erikson Santrop bahwa industri versus inferiority memiliki karakteristik tentunya seperti rajin, tekun, produktif, dan kedepannya. Sementara inferiority memiliki karakteristik merasa rendah diri, tidak percaya diri, antisosial, menyendiri, dan lain-lain. Sedangkan identity memiliki karakteristik kepemilikan. Peserta didik anak usia dini pada perannya masing-masing. Misalnya, peran sebagai laki-laki, perempuan, sebagai ketua kelompok, anggota kelompok, anak pintar, anak populer, anak yang diabaikan, atau lainnya. Adapun identity confusing adalah kebingungan sebenarnya itu ya, peran terjadi apabila peserta didik tidak dapat memenuhi peran identitas seperti di atas. Next. Ternyata pelaku bullying rentan sekali terlibat dalam kasus kriminalitas menginjak usia remaja. Pertama adalah memiliki masalah emosi, akademik, dan perilaku dalam jangka yang panjang tentunya. Cenderung memiliki harga diri yang sangat rendah, lebih merasa tertekan, suka menyendiri, cemas, dan tidak aman. Dan bullying ini juga menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan sekolah, seperti tidak suka terhadap sekolah, bolos, atau kita sering dengan nama drop out. Oke, next.
orang yang terkena bullying. Intinya di sini ada efek dari bullying bagi si korban. Mereka akan mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat, merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Dapat mengalami prestasi rendah di kelas. Oke, next. Ini kita Bapak dan Ibu guru sebagai pendidik, apa sih yang dapat dilakukan oleh para guru untuk menangani kasus sekolah? Yaitu identifikasikan pelaku punya dengan memberikan fasilitas diskusi kelompok dengan siswa dan orang tua untuk membahas ini. Sampai konsensus bersama mengenai bullying dan waktu untuk mengintervensi dan guru memberikan contoh bagi siswa untuk selalu berperilaku positif, meningkatkan pengawasan terhadap siswa, terutama di tempat bermain, manajemen kelas dengan menciptakan demokrasi bersahabat, tempat duduk, siswa tentunya, penggunaan media relaksasi kelas, peraturan anti bullying di sekolah, berdasarkan kesepakatan bersama dengan siswa dan orang tua. Peraturan anti bullying mengenai perilaku yang pantas untuk siswa di sekolah, yaitu jumlah aturan yang tidak terlalu banyak dan dinyatakan dalam bentuk kalimat positif. Misalnya, perlakuan semua orang dengan baik dan hormat. Usahakan agar semua orang melakukan dengan aman serta dapat menolong hal untuk terpuji yang akan dilakukan. Next. Oke, selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Inilah paparan dari saya mengenali tindakan bullying di sekolah dan peran guru dalam mengatasinya. Saya Suseda Matini mengucapkan terima kasih. Suara saya ada Bu. Oke, Bu Nesa, ya silakan dilanjut Bu Nesa. Bu Damayanti sudah selesai untuk menyampaikan untuk menyampaikan tema kenali tindakan bullying di sekolah dan peranan guru dalam mengatasinya. Baik, karena Bu Nesa sudah hadir, maka untuk moderator untuk mengatur tanya jawab kami persilakan kepada Bu Nesa. Silakan Bu Nesa untuk menjadi moderatornya. Ini sudah menggantikan yang memeriksa tentang memang karena itu sudah suatu buku ya. Nah, ini ya Bapak Ibu yang ada di sini. Oke, Bu Nesa, mungkin sambil menunggu teman-teman, boleh saya bertanya dulu ya ke Bu Damayanti. Oke, baik. Bu, sejauh ini kira-kira sudah berapa banyak siswa yang Ibu tangani dalam hal bullying di sekolah, Bu? Lalu apa yang kira-kira mereka lakukan, bullying yang seperti apa yang mereka lakukan di sekolah? Oke, Ibu teman, kadang dia loncat walaupun kita ada penjaga sekolah, dia loncat ke sekolah gitu seperti itu. Saya dekati dia, saya memberikan reward, saya meyakinkan dia ya bahwasanya kamu itu anak hebat, kamu itu kebetulan anaknya laki-laki, kamu itu nanti akan menggantikan orang tua kamu. Saya berbicara seperti itu salah satunya, dan dia mulai merasa yakin dengan saya seperti itu. Saya cuma tipsnya begitu aja, jadi saya tidak melakukan kekerasan, tapi saya mengikuti irama dianya bagaimana dan apa yang dia inginkan seperti itu. Dan kami bisa bersahabat antara saya dengan dia, dan saya membuka peluang bahwasanya saya bisa memberikan
saya adalah ibumu gitu. Seperti penguatan begitu Ibu. Itu aja Bu. Dari itu tuh bagaimana setelah ibu rangkul? Gimana Bu? Setelah ibu rangkul, ya, ibu merasa percaya diri. Apakah ada perubahan karakter setelah itu? Iya, ada. Saya ada melihat perubahan karakter anak tersebut karena untuk kategori dia di dalam kelas saya harus memberikan perhatian penuh, ya, bahwa saya menganggap dia adalah anak spesial saya dalam tindakan sosial dia yang menyimpang, ya, dan dia sangat berubah. Bahkan anak itu sekarang sudah tamat SMP, ya, dan dia kami selalu berbicara, gitu, bertemu, berbicara, bagaimana keadaannya, seperti itu, dan sangat sudah berubah. Oke, berarti pendekatannya itu sudah berkesan di hati dia. Iya. Lalu satu pertanyaan lagi. Nah, bagaimana perasaan teman yang sudah dibully, Bu? Apakah mereka yang dibully itu merasa biasa saja, atau mereka menyimpan atau bagaimana? Iya. Saya mengatakan kepada anak-anak didik saya di kelas, karena saya menanamkan prinsip saling hormat menghormati dan kasih sayang, dan bahkan di dalam kelas saya tidak boleh memanggil di antara mereka sebutan nama, tetapi membiasakan menyebutkan abang, adik, seperti itu. Itu yang saya lakukan. Jadi ada tutur kata gitu Bu, ada penuturan di situ. Jadi saya bagaimana untuk merangkul anak-anak didik saya ini, mereka itu bisa dekat dengan saya, terutama selain dari pelajaran juga dalam lingkungan. Karena saya berpikir lingkungan adalah sangat dominan sekali Bu, ya, untuk secepatnya kita berpengaruh. Jadi orang yang pernah dibulinya itu, setelah saya berkata seperti itu bahwanya dia ini akibatnya seperti ini, dan saya bercerita kepada mereka, dan mereka memakluminya. Mereka sangat memakluminya. Bahwasanya juga mereka tahu di mana lingkungan tempat anak itu sendiri pun ya dikatakan mereka kenal begitu bahwa lingkungannya memang tidak sehat. Seperti itu Ibu. Iya Ibu. Iya. Kecil sekali Bu gambarannya. Mereka di televisi, Iya. mereka sering melihat di televisi, lalu mereka meniru dan juga di sekolah. Jadi Benar. itu yang sedang apa yang memberikan warna di dalam kelas saya. Saya membiasakan ketika saya mengajar di kelas, katakan saya juga pernah mengajar di kelas rendah. Yang paling pertama adalah 5 menit atau beberapa menit untuk saya memberikan advice kepada anak-anak didik saya. Saya akan tanya, apa tujuan kamu ke sekolah? Seperti itu. Ya, itu untuk hal-hal yang kelas rendah seperti itu. Dan termasuk ke religi gitu. Bahwasanya orang tua kamu ngantar kamu ke sekolah ini bukan hanya sekedar kamu itu diantar, kamu dapat teman, dapat uang, jumpa teman baru, bukan itu. Saya akan memberikan gambaran kepada anak didik saya. Dan saya juga memberikan kepada anak didik saya bagaimana mereka bertutur. Karena tuturan dalam kita kadang-kadang memanggil seenaknya ya, seperti bullying verbal tadi. Dari situ juga. Jadi dari sayanya gitu, karena saya ibunya yang di kelas. Saya ingin memanggil temannya dengan lain dengan sebutan abang, adik. Ataupun kalau ada yang memukul, ini karena saya di kelas rendah, kembali lagi ya Bu, saat ini saya di kelas rendah, temannya memukul teman perempuan, katakan gitu, ya, tapi laki-laki ya memukul, saya akan langsung tindak, saya kasih gambaran, dan saya langsung menyelesaikan masalah. Saya bilang, kamu itu anak laki-laki itu kuat, anak laki-laki itu hebat, anak perempuan itu harus dilindungi. Kita tidak boleh memukul anak perempuan.
oh dia salah Bu, dia mengatakan saya begini. Ya, kalau dia salah, kan ada ibu di sini. Jadi kamu tidak boleh langsung memukul. Saya kan di kelas. Saya bilang seperti itu. Jadi saya memberikan gambaran-gambaran sedikit. Karena saya dari situ Bu, adalah pembentukan karakter anak di tingkat SD itu yang terutama saya di kelas rendah. Bagaimana nanti dia bisa dapat menghormati dan memahami bahwasanya hal-hal yang sepele, misalnya memukul, mencegah, mendorong seperti itu tidak dianggap sepele bagi mereka, ataupun mengaji tidak dianggap sepele seperti itu. Kalau saya begitu menangani anak di kelas rendah. Yang kedua, itu saya harus dekat dengan mereka. Misalnya di saat keluar main, saya selalu stay di kelas. Saya memang jarang di kantor. Saya selalu face to face sama anak, kamu hari ini masak apa, makan sarapan apa. Saya selalu bertanya seperti itu. Ataupun kenapa kamu tidak membawa sarapan? Sarapan begini loh, lebih sehat. Siapa yang masak, Ibu? Oh, ternyata ibumu sayang sama kamu. Apa yang harus kamu lakukan hari ini, Nak? Apa yang kamu berikan kepada ibumu? Hadiah apa? Oh, nilai, Bu. Nilai yang sekian, seperti itu. Jadi pembiasaan sederhana itu yang selalu saya berikan ke anak-anak saya yang di kelas rendah gitu. Agar mereka tahu, oh kalau yang begini tuh ternyata nggak benar, nggak bagus gitu. Jadi intinya kesimpulannya, berikanlah warna ke anak-anak, yaitu secara nyata bahwasanya misalnya secara fisik bisa mendorong, memukul, dan sering kita hal sepele yang sering kita dapati di kelas itu tidak baik, ya, dan tidak boleh ditiru seperti itu. Saya mau pelajaran seperti itu Bu. Saya jadi setiap masuk beberapa menit saya akan bertanya ke anak, apa tujuan kamu? Apakah kamu tadi sholat atau seperti itulah? Dan saya memberikannya. Jadi mungkin mereka insya Allah di kelas saya hanya sedikit, bukan dikatakan tidak ada, tapi mereka sudah memahami gitu. Sudah memahami, oh kalau itu nggak bagus Bu, dia ngomong kotor loh. Kalau ngomong kotor nanti Tuhan marah. Ya, saya bilang itu tidak bagus. Kalau kamu ngomong kotor, itu adalah perbuatan. Ya kita terangin seperti itu Bu. Jadi secara tidak langsung saya memberikan bentuk-bentuk billing, saya memberikan pelajaran billing ini secara tidak langsung ke anak, tapi tidak secara materi, secara gamblang gitu, tetapi dengan menyentuh, menjadi teman dia, menjadi teman curhat, seperti itu. Baik, terima kasih. Masih bullying ini memang terjadi setiap hari ya, anak-anak memang sepele Bu, tapi dampaknya memang luar biasa. Karena anak kita sekarang memang krisis moral itu ya. Iya. Jadi dari kita. Biasa banget Bu dampaknya. Iya. Ya, saya bisa rasakan itu. Iya. Mungkin ada yang bertanya, ada yang lain. Ini menarik sekali ya topiknya, karena yang itu yang kita hadapi sehari-hari sebagai seorang guru ya. Kadang guru terlalu menyagas tapi melupakan hal sepele, ternyata itu bagaimana bukan sepele ya. Iya. Halo, Iya. Waalaikumsalam. ya pertanyaannya kasusnya seperti ini. Ini di kelas saya, anak ini dia tidak punya teman, ujung-ujungnya bukan tidak punya teman sih, tidak ada yang mau berteman dengan dia karena sebenarnya yang penampilannya yang kurang menarik, kemudian dianya juga untuk anak SMP ya Ibu, kadang-kadang bau lah kayak gitu, sehingga teman-teman tuh nggak mau deketin kita gitu. Sedangkan artinya kesiannya dengan anak ini gitu. Tapi saya tindakan yang saya lakuin sih, saya berdekatan dengan anak-anak yang lain-lain supaya jangan dibuat seperti itu. Tapi si anaknya ini
dari sikapnya dia, dari penampilannya dia, dari tingkah lakunya dia, sehingga teman-temannya tuh nggak mau deketin dia, nggak mau berteman dengan dia gitu. Jadi apa yang mesti saya lakukan gitu Bu? Tindakan awal saya itu gitu. Oke Bu, saya akan coba jawab ya. Ini berdasarkan pengalaman saya sehari-hari. Mungkin agak rada mirip yang pernah saya lakukan. Ketika itu saya mengajar di kelas 5 awal, dan sebelumnya saya ngajar di kelas rendah, saya menemukan seseorang anak yang persis yang Ibu katakan seperti itu. Mengapa dia temannya tidak mau berteman dengan dia? Mungkin dari segi dia mungkin dari penampilan seperti itu sikapnya kan Bu, penampilan, ataupun dia anak yang kurang pintar, itu juga bisa menjadi penyebab kita anak-anak itu selalu dikucilkan gitu. Anak tersebut dikucilkan. Nah, ketika itu saya pernah mengalami, saya melihat anak itu tidak pernah dia mau berbicara, dan dia selalu saja menyendiri. Kalaupun dia berteman itu hanya cukup 2 orang saja. Tidak pernah berteman misalnya sama teman-teman, ayo rame-rame kita ke kantin, ini enggak. Saya melihat ini anak ini ada something wrong. Berarti dia memiliki ada karakteristik rendah diri, tidak percaya diri. Mungkin disebutkan antisosial, menyendiri dan lain-lainnya. Katakanlah seperti itu. Lalu saya yang mendekatin dia. Contoh yang paling simpel adalah saya ingin orang lain melihat bahwasanya dia itu sama dengan yang lainnya, tapi bukan karena dilihat dari kepintarannya saja, bukan dilihat dari penampilannya saja, atau melihat dari status anak tersebut. Saya memanggil dia, misalnya saya memberikan gini, nak, kamu bantu ibu bawakan tas. Saya selalu menyuruh dia gitu Bu, selalu menyuruh dia apa saja. Anak-anak SD itu Bu, ini saya guru SD ya, dia tuh selalu senang kalau diberikan dia dekat ke gurunya itu, dia ada satu sifat bangga gitu ya Bu. Jadi selalu saja saya dekat, kenapa kamu, misalnya dia di kelas, kenapa kamu gini menyendiri, apa masalahmu? Saya walaupun saya tahu anak itu memang permasalahannya anak itu tidak pintar gitu, jadi percaya dirinya drop down. Anak itu memang nggak pintar, beberapa kali pernah tinggal kelas, tapi saya nggak mau melihat orang lain menjauhkan dia, bahwasanya dia juga punya keistimewaan, tapi bukan di dalam hal-hal yang mereka anak itu pandang seperti apa yang ada di pikiran mereka. Saya memberikan anak itu penguatan, saya berikan perhatian lebih ke dia, terutama dia selalu di samping saya, selalu saya puji gitu kan. Ataupun kalau dia anak-anak yang suka, misalnya yang rame-rame nih Bu, yang sama, biasanya anak itu selalu mencari status pribadi, membuat geng kelompok kan gitu ya Bu. Saya panggil mereka, ayo nak, kamu harus berteman sama dia, kamu harus berteman dan sama-sama, kamu tidak boleh tidak mengajak temanmu. Karena apa? Karena di masa sekolah ini adalah masa yang paling indah, saya bilang gitu. Di sekolah ini masa belum tentu loh kamu memutuskan dia seperti ini. Kita tidak tahu ke depan dia bagaimana. Mana tahu dia menjadi seorang menteri, mana tahu dia menjadi seorang dokter. Karena apa? Karena hidup ini kita nggak bisa menebak, saya bilang. Jadi tidak boleh kamu jauhi walaupun kamu punya kekurangan. Gitu. Tapi mungkin di SD ya Bu, setiap hari ibu masuk di kelas yang sama gitu. Tapi bagaimana kalau untuk yang guru mata pelajaran yang seminggu itu palingnya 2 kali atau 1 kali masuk ke dalam kelas tersebut gitu. Oke, ibu kan ada mitra lain. Ibu memang guru bidang studi memang, tapi kan ada beberapa guru di situ. Ibu kan boleh mencari atau menggali anak ini. Ibu berarti secara tidak langsung melihat anak itu merasa dia mempunyai karakteristik rendah diri ya katakan, atau yang tidak disukai teman-teman. Ibu bisa mencari tahu dari guru-guru lain, dan ibu bisa bekerja sama dengan guru-guru itu. Tolong Bu, bagaimana kita ini bisa untuk mengatakan anak dari segi mana yang akan bisa kita tonjolkan ke anak itu gitu.
supaya dia tidak tenggelam atau tidak, karena ini kalau sudah berbicara tidak pede dia, Bu, nanti kalau dia ke jenjang berikutnya nanti gimana masa depannya gitu kalau hilang kepercayaan diri pada anak ini gitu kan. Kita cukup kasihan dan riskan sekali melihat dia gitu. Jadi Ibu intinya bisa bekerja sama dengan guru-guru yang lain. Seperti tidak jauh, ini agak melenceng sedikit, anak saya di SMP, saya selalu bertanya ke gurunya, guru kelas, Pak, bagaimana perkembangan anak saya, Pak? Apa yang Bapak lihat dari spiral 6 bulan ini tentang anak saya? Saya merasa anak saya ini tidak banyak bicara, tapi itu menurut saya. Tapi bagaimana Bapak sebagai guru kelasnya? Oh, saya guru kelas, Bu, tapi saya cuma pegang bahasa Indonesia. Nanti saya konfirmasikan guru matematikanya lain. Saya ingin tahu bidang studi ini bagaimana sikapnya. Saya datang ke guru itu agak melenceng ya, Bu, ya, tapi saya pribadi seperti itu. Kembali lagi seperti yang Ibu tanyakan, Ibu bisa bermitra sama teman-teman Ibu. Pasti bukan Ibu saja yang melihat seperti itu. Kita sebagai guru kalau melihat yang aneh-aneh, yang rasa kita aneh, pasti kita akan berbicara. Ya kan, Bu? Oh, anak tuh gini loh, anak tuh gitu. Pasti kita jadi bagaimana solusinya untuk anak ini. Gitu, Bu, cara saya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Tapi dia memang nggak ada teman di sekolah, di kelas gitu. Tapi alhamdulillahnya dia ke arah yang positif sih. Maksudnya kalau pas istirahatnya jadinya ke perpustakaan, baca buku gitu. Alhamdulillah anaknya ke arah yang positif gitu. Tapi maksudnya sosialnya kurang kan jadinya gitu. Berarti dia masuk ke ini, Bu, ke inferiority, memiliki authority yang antisosial, mudah menyendiri, pasti dia ada sedikit merasa rendah diri atau tidak percaya diri. Itu larinya mungkin ke keluarga. Mungkin sifatnya juga bisa ada linknya ke keluarga, saya bilang. Kita, Bu, ke anakku sebagai ibu ataupun bapak, di dalam kita memberi penempatan kepada anak-anak kita juga, itu bisa juga implementasinya ke sekolah. Misalnya aturannya terlalu ketat di keluarga, ya kan gitu ya, Bu. Walaupun anak itu tidak kemauan kita ingin anak kita seperti ini, tanpa kita sadari kita sebagai orang tua, pasti sedikit atau tidak banyak atau tidak sedikitnya pasti kita secara tidak langsung akan melakukan hal seperti itu, ya. Nah, itulah yang membentuk karakteristik anak sehingga dia mempunyai sifat antisosial, menyendiri lain. Jadi kita masalahnya itu bisa kita temukan ataupun kita bisa memanggil orang tua dia. Anak ibu begini, Bu, tapi dia di lingkungannya begini gitu. Seperti itu. Kita boleh berbicara dari face to face kan ke wali murid gitu kan, sangat menyenangi, Bu. Kalau saya ke wali murid itu sangat saya beri gitu. Saya ayo Ibu, bagi bagaimana Ibu tanya ke saya, datang ke saya, kira-kira bagaimana perkembangan anak Ibu, saya akan kasih waktu. Bagaimana perkembangan anak Ibu, sini saya terima. Asal jangan malam-malam, Bu, karena jam istirahat saya seperti itu. Apa ada masalah apa, nanti kita menyelesaikan gitu. Jadi kita tolong dong kerjasamanya. Saya hanya sekian jam di sekolah, mungkin Ibu sekian jam di rumah seperti itu, Bu. Sampai dulu handphone mah Kak, jangan agak. Terima kasih. Iya. Ya. Mungkin ini apa sih peran saya juga harus lebih ekstra lagi menghadapi anak itu. Tapi kalau misalnya di saya juga udah harus bicara. Ini dia Tangan dia dulu saya. Ibu, dia Ibu dengar suara saya? Oke. Ada satu tambahan lagi, Bu, yang ini pesan saya, yaitu kadang-kadang sering kita lost control sebagai tenaga pendidik, yaitu ketika pembagian tugas. Itu tuh pembagian tugas. Karena apa? Kadang-kadang pembagian tugas, anak-anak itu sebelumnya, Bu, mereka sudah punya anak-anak ini ada pembagian tugas kelompok atau mereka. Nah, kalau kita pembagian tugas itu nama-nama kelompok kita serahkan ke anak, itu akan berabi. Itu menurut saya. Ya. Mereka pasti akan memilih kelompok-kelompok dari geng-geng mereka. Jadi saya pada waktu saya tidak pernah mereka memilih sendiri. Saya yang memilih dan menentukan kriteria memilih dan menentukan adalah tempat tinggal mereka. Pertama saya melihat tempat tinggal mereka bagaimana, jauh atau dekat dan gitu ya, yang sekitar ini gini gitu. Itu tuh pembagian saya.
Yang kedua saya rata. Karena apa? Anak yang ada tingkatan jenjangnya, pintar, yang dekat, ada banyak kriteria seperti itu. Saya menilainya seperti itu. Karena nggak mungkin kalau kita serahkan ke anak pembagian tugas itu atau pembagian kelompok itu, mereka akan memilih yang sehati, yang segeng sama mereka seperti itu. Dan anak-anak yang tinggal itu anak-anak yang memang yang mereka merasa merasa tidak sehati dengan mereka seperti itu. Jadi pesan saya Bu, maksudnya kita sendiri yang menentukannya gitu, biar adil. Bu Damayanti, Iya Ibu. maaf waktunya udah akan berakhir. Habis? Iya. Oke, terima kasih Ibu. Sudah ditutup? Sudah selesai, Bu? Sudah? Nah, kita tutup ya. Oke. Oke, terima kasih Terima kasih Bu Lali. buat Bu Dana. Seperti mana disarankan bukan moderator. Menarik sekali topiknya sampai waktunya berdekatan. Sebenarnya banyak hal yang mesti dibahas dalam bullying, karena bullying itu sangat mungkin nanti bisa cek ya sama Ibu. Untuk itu kami akhiri. Selamat malam Ibu Guru Hikmah.